Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadilah Safitri dari kelompok 1.6 Praktikum Industri 1. Di sini saya akan memberikan tutorial cara membuat bidang 2 dimensi di AutoCAD yang diberikan oleh soal 1 pada modul 3. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah kita ketik units untuk mengatur presisi dan skala pada lembar kerja. Kita atur presisinya menjadi 0,00 dan skalanya menjadi milimeter. Kemudian kita tekan OK. Selanjutnya kita gunakan tools line. Kita buat garis bantu sepanjang 95 mm. Kemudian tekan enter. Setelah itu kita akan membuat 3 lingkaran dengan diameter yang berbeda. Pertama dengan 32, kemudian yang kedua dengan 60 dengan diameter 60, dan yang ketiga dengan 86 dengan diameter 86. Setelah itu garis lurus 95 tadi kita gunakan tools offset. Kita offset dengan jarak 7,5 ke arah atas dan 7,5 ke arah bawah. Kemudian kita gunakan lagi tool circle untuk membuat lingkaran. Kita buat dia dengan titik tengahnya yang berada pada garis tengah, garis bantu 95 meter yang berada di tengah. Kita buat dengan diameter 15. Kemudian kita buat lagi dengan diameter 32. Kemudian kita buat lagi dengan diameter 50. Selanjutnya kita tarik garis ke atas 16 mm. Kemudian kita buat lingkaran di bagian ujung garis tadi dengan diameter 10. Kemudian kita gunakan tools array untuk membuat salinan dari lingkaran tersebut. Kita tekan polar array. Kemudian kita tentukan titik tengahnya, kemudian kita ubah items menjadi 3. Nah, maka lingkaran dengan diameter 10 dan jaraknya 16 sudah jadi. Selanjutnya untuk membuat garis putus-putus atau garis sumbu, kita ke properties, kemudian kita buka by layers, kemudian tekan load, kemudian kita pilih yang ISO long dash dot, kemudian kita tekan OK. Setelah itu kemudian kita pilih lagi by layers, kemudian cat ISO tadi sudah muncul, kemudian kita tekan. Nah, dia sudah jadi garis putus-putus, tetapi garis putus-putusnya itu dengan line type 1, sedangkan yang diminta pada gambar adalah garis putus-putus dengan line type 0,5. Maka di bagian properties, di bagian sini kita pencet, kemudian kita ganti line type-nya menjadi 0,5. Nah, garis putus-putusnya sudah jadi. Kemudian di lingkaran yang lebih besar juga seperti itu, kita tarik garis ke atas, kemudian kita bikin lingkaran dengan dengan diameter 14. Kemudian kita polar array juga dengan langkah yang sama, kemudian ubah itemsnya menjadi 8. Setelah itu lakukan hal yang sama juga untuk membuat garis putus-putusnya. Nah, maka garis putus-putus dengan line type 0,5 seperti yang diminta pada soal sudah jadi di kedua lingkaran. Selanjutnya kita gunakan lagi garis bantu menggunakan tools line dengan panjang 70. Setelah itu kita offset sama dengan jarak 7,5 juga ke arah atas dan ke arah bawah. Kemudian kita tarik garis dari offset yang bagian atas ini ke arah atas 45, kemudian ke arah samping 15, ke arah bawah 170, ke arah samping kanan 15, kemudian tarik
garis ke arah atas hingga mencapai ke garis bantu offset yang ada di bawah, yang sudah di offset yang ada di bawah. Kemudian langkah selanjutnya adalah memfilet. Kita filet dari bagian atas. Caranya tekan tools fillet, kemudian select object, kemudian tekan R, kemudian enter, kemudian masukkan radiusnya 15, kemudian select object kedua. Lakukan hal yang sama pada sisi bawah. Selanjutnya kita tarik lagi garis dari garis bagian tengah ke bawah sepanjang 90. Kemudian kita tarik ke lingkaran dengan diameter 86 sampai ada tulisan kuadran, ya, sampai ke kuadran, kemudian enter. Kita offsetkan garisnya ke arah atas dengan jarak 15. Kemudian kita trim garis-garis yang tidak diperlukan. Lalu kita tarik garis ke arah bawah, ini sebagai garis bantu saja. Kemudian kita offsetkan dengan jarak 14, 15. Kemudian kita trim garis yang tidak perlu. Kemudian masuk ke langkah selanjutnya, yaitu membuat bagian lengkung objek, bagian lengkungan yang berada di atas. Kita klik di bagian sini sama sebagian sini, kemudian masukkan diameternya 107, tantan radiusnya 179. Kemudian kita trim garis yang tidak diperlukan. Baru kita bikin lagi, kita klik yang di sebelah sini, kemudian klik sebelah sini, masukkan radiusnya 115. Kemudian kita trim lagi garis-garis yang tidak diperlukan. Langkah selanjutnya adalah memfilet garis. Kita fillet garis, kita select objek, masukkan radius, kemudian enter, kemudian masukkan 6, kemudian pilih objek selanjutnya. Lakukan hal yang sama sesuai dengan yang diminta pada soal. Kemudian di bidang yang kedua juga kita fillet di bagian atas dan bagian bawah. Di bagian bawah sebelah kanannya kita masukkan radiusnya 10. Jadi yang lainnya radiusnya 6, yang lain dan yang satunya 10. Langkah bisa dilihat pada video. Selanjutnya adalah ke bidang yang sebelah kiri, sama ada satu sisi dengan radius 10 dan sisi lainnya dengan radius 6. Cara memfiletnya sama seperti langkah-langkah sebelumnya. Kita selesaikan dengan cara menghapus atau memotong garis-garis yang tidak diperlukan pada gambar. Gunakan tools trim atau tools erase. Tools trim digunakan jika kita hanya memotong salah satu objek saja dan dia harus berpotongan dengan objek lainnya supaya satu objek tersebut tidak terhapus. Kemudian
di bagian ujung kita membuat salah satu bidang yang ada di dalam soal yang ada arsirannya, itu dengan cara kita menarik garis bantu ke atas 5, kemudian ke bawah 10, selanjutnya tarik lagi ke atas 3 dan ke bawah 6. Kemudian kita offsetkan garis terkecilnya dengan jarak 5 mm. Kita tarik garis miring di sisi sebelah atas dan bawahnya. Kemudian kita tarik garis lurus kemudian kita offsetkan dengan jarak 6 mm. Kita hapus garis bantu. Selanjutnya kita gunakan tools SP-Line untuk membuat garis kurva seperti yang diminta pada soal. Ini kita tinggal buat dengan menyesuaikan gambar pada soal. Garis kurva ini kita buat dengan menyesuaikan gambar pada soal. Kita tekan di sini. Kita matikan orto dulu supaya dia bisa menjadi sebuah lengkungan. Kita tarik, kita sesuaikan saja sama yang ada di soal. Setelah itu kita trim garis yang tidak diperlukan. Selanjutnya kita gunakan tools hatch untuk memberikan arsiran. Kita gunakan yang ANSI31, kemudian kita naikkan di bagian properties, kita naikkan garisnya sampai sesuai dengan yang diminta pada soal. Itu kita bisa naik turunkan garisnya. Nah, objek sudah jadi, kemudian kita tinggal trim atau menghapus garis-garis yang tidak diperlukan. Oke, mungkin itu saja tutorial yang saya bisa berikan. Selanjutnya untuk soal 2 pada modul 3 akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifudin dari kelompok 1.6. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana pengerjaan untuk soal nomor 2. Untuk pengerjaannya, pertama kita atur dulu unitnya. Kita gunakan di sini unitnya satuannya milimeter dan dua angka di belakang koma. Selanjutnya yang kita lakukan adalah buat garis bantu secara horizontal dengan panjang, maaf, kita ubah dulu ini. Buat garis bantu dengan panjang 150 mm. Setelah itu kita buat lingkaran di kedua ujungnya dengan menggunakan tool circle. Pertama kita atur center diameter dulu untuk tool circle-nya. Klik pada soal, buat lingkaran dengan diameter 68 mm di kiri dan di kanan. Lalu dilanjutkan dengan membuat lingkaran kecil di sebelah kiri. Karena di sini ada dua lingkaran dengan desain yang berbeda di kiri dan kanan, kita lakukan pengerjaan di sebelah kiri terlebih dahulu. Kita buat diameternya 22 untuk lingkaran kecil yang ada di dalam, dan lingkaran yang ketiga ada lingkaran dengan diameter 46.
Selanjutnya kita buat lingkaran yang tegak lurus dengan center dari lingkaran-lingkaran tersebut. Kita buat lingkaran kecil dengan diameter 12 mm. Selanjutnya kita lakukan untuk membuat pola lingkaran, kita gunakan tools yang bernama Array. Kita pakai tools yang bernama Polar Array. Pertama kita select objeknya. Setelah kita melakukan select objek, selanjutnya kita tekan enter. Lalu kita tentukan center point dari lingkaran tersebut. Sudah jadi. Karena lingkaran bagian kiri sudah jadi, kita lanjutkan pengerjaan lingkaran di sebelah kanan. Kita lihat ada dua buah lingkaran jari-jari 13 dan 20. Karena jarinya 13, kita masukkan diameternya 26 dan 44 dan mohon maaf 40 itu saja, 40 mm. Selanjutnya yang kita lakukan adalah membuat garis silang menggunakan tools line dengan kemiringan 45 derajat. Kita matikan dulu ordonya, ordo. Di sini kita pastikan kita tap, lalu kita masukkan derajatnya 45 derajat. Lanjutkan sampai membentuk garis silang. Harus usahakan sejajar. Kita lakukan trim pada garis-garis yang berlebihan. Setelah itu kita menggunakan tools yang bernama offset di sini. Kita lihat pada soal, di sini lebarnya 8 mm. Kita offset artinya 4 ke arah kiri dan 4 ke arah kanan. Masukkan angkanya 4 mm. Kita pilih objeknya. Kita lakukan pada semua garis silang yang telah kita buat. Setelah berbentuk seperti ini, selanjutnya yang kita lakukan adalah menghapus dan mentrim garis-garis yang tidak diperlukan. Seperti pada garis pantu silang yang telah kita buat tadi, kita gunakan tool trim pada garis-garis yang berlebih.
Oke, sebelum terlihat, lingkaran yang kiri dan kanan sudah selesai dibuat. Selanjutnya yang kita buat adalah bagian atas ini, bagian lekukan. Kita tarik garis dari garis bantu tengah ini, tentukan garis tengahnya. Kita gunakan fitur ordo agar selalu lurus. Sebenarnya kita lihat ukurannya 85. Di sini diketahui garisnya adalah 85. 85 di sini kita kurangkan dengan 22. Dapat angka 63. Kita tarik garis sepanjang 63 mm. Setelah itu kita tarik garis ke kiri dan ke kanan. Tarik ke kiri dan ke kanan sepanjang 48 mm. Artinya kalau dari tengah kita bagi dua, garis ke kanan sebesar 24 dan garis kiri sebesar 24. Kemudian kita tarik garis ke atas sebesar 22 mm. Lanjutkan menarik garis ke arah kanan. Di sini diketahui garis ke arah kanan itu sebesar 74. Oke, berarti kita buat kita bagi dulu 74 dibagi dengan 2. 74 kita kurangkan dulu, artinya dengan 48. Jadi dapat hasil 26. 26 kita bagi 2 ke arah kiri dan ke arah kanan. Artinya kita dapatkan angka sebesar 13. Sudah kita dapatkan. Selanjutnya yang dilakukan adalah menarik garis pada sisi ini ke arah tepi lingkaran yang ini. Seperti begini. Kita lakukan yang di bagian kanan juga. Setelah jadi seperti ini, selanjutnya kita buat garis yang berada di luar ini. Pertama-tama kita mulai dari garis lengkung yang ada di bagian bawah. Garis lengkung dibuat dengan tools arc. Tools arc-nya yang star and radius. Kita pilih dulu garis starnya dari sisi tengah kedua lingkaran. Kita masukkan jari-jarinya 154. Selanjutnya, pada garis kedua ini kita butuh garis bantu. Kita tarik dari tepi lingkaran yang paling kecil ke arah bawah. Pada perpotongan ini kita tarik garis ke arah kanan sampai memotong seperti ini. Jika sudah, kita gunakan tools arc kembali. Kita tarik garis lurus dari startnya dari perpotongan ini ke arah perpotongan bagian sini. Lalu kita masukkan jari-jarinya 170 mm. Kita lakukan penghapusan dulu pada garis bantu. Lalu kita lakukan print pada garis-garis yang tidak dibutuhkan. Setelah membentuk seperti ini, selanjutnya yang kita lakukan adalah untuk membuat garis luarnya ini.
kita gunakan tools offset kembali. Pertama kita offset lingkarannya. Ini diketahui perbedaannya itu ada selisih 6. Kita masukkan angka 6. Kita pilih objeknya. Pilih juga objek bagian sini. Objek ini. Nah, objek ini. Juga objek bagian bawah. Setelah itu kita tarik garis lurus agar bagian sini tersambung. Lakukan pada bagian kanan. Setelah itu kita lakukan trim pada garis yang tidak dibutuhkan. Di sini ada kesalahan dalam penarikan bawah sini. Kita hapus, kita buat ulang. Arcnya ternyata kita tarik dari bagian bawah lingkaran sini. Kita masukkan tadi 154 cm. Lalu bagian sini kita lihat tarik garis masukkan ini. Kita ulang tools arc lagi, masukkan angka jarinya 70. Kita hapus garis panjangnya. Terus silat lagi, masukkan angka 6. Lalu kita trim garis yang ada. Oke, seperti yang kita lihat sudah jadi. Selanjutnya yang kita lakukan adalah membuat gambar yang ada di bagian atas tengah sini. Yang pertama-tama kita buat adalah lingkarannya. Kita buat garis bantu ke arah center lingkaran ini 36 dari center sini. Kita buat garis ya vertikal dengan tinggi 36. Ya, selanjutnya setelah sudah kita buat garis batunya, kita ambil dari titik sini, kita buat lingkaran dengan diameter 20 mm.
Setelah itu kita hapus terlebih dahulu garis bantunya. Selanjutnya kita buat bagian ini. Kita lihat di sini ukurannya adalah 15 diameter, 15 mm di bagian sini. Untuk lebih mudah kita tarik dulu garis secara horizontal sepanjang 15 mm. Lalu kita gunakan tools move, ya tarik di tengahnya, lalu kita pindahkan ke titik tengah ini. Garis bantunya sudah jadi. Selanjutnya kita gunakan fillet ke arah bawah. Fillet ke arah bawah ini dengan panjang 5 mm. Oke, kita pakai tools lain untuk menyambungkan. Selanjutnya di bawah sini kita buat lagi garisnya panjangnya 8 mm, artinya ke kanan 4, kita buat lagi ke kiri 4. Setelah itu dari ujungnya kita tarik garis ke bawah sepanjang 35 mm juga pada bagian kirinya, lalu kita sambungkan. Selanjutnya dari bagian tengah kita tarik garis ke arah kanan yang sejajar dengan titik yang atas ini, kita sambungkan. Begitu juga di bagian sebelah kirinya. Selanjutnya dari titik ini dulu garis ya. Lalu dari perpotongannya kita tarik garis sampai ke bagian lingkaran. Lakukan juga yang di sebelah kanan. Setelah itu kita trim bagian yang tidak diperlukan. Setelah seperti ini, selanjutnya gunakan tools fillet. Kita atur dulu radiusnya. Kita atur radiusnya 17 dari jarinya. Saya pilih bagian yang ingin di fillet 2 garis. Lanjutkan. Kita lakukan lagi fillet. Kita atur radiusnya, kita ubah menjadi 7.
Maaf ada sedikit kesalahan. Di sini kita tarik garis sejajar dengan titik ini. Sejajar dengan titik ini. Lakukan juga pada bagian kanan. Lakukan fillet. Fillet tadi kita atur lagi dengan garis 17. Pilih. Lakukan seluruh 4 ya. Dari sisinya. Lalu kita ubah lagi menjadi 7 harusnya. Lakukan fillet juga pada bagian ini. Lalu setelah itu jadi. Selanjutnya di sini nampaknya terjadi sedikit kesalahan. Kita tarik garis dari tepi. Selanjutnya adalah membuat bagian garis seperti ini. Membuat garis seperti itu, kita akan menggunakan tools yang bernama spline feed. Spline feed ini sebelumnya kita buat garis bantu dulu. Ditarik dari 34. 34 itu artinya ke kanan sama dengan 17. Lalu kiri juga 17. Kita gunakan lagi sedikit, kita tarik garis dari titik yang tadi, lalu kita buat semirip mungkin. Tekan enter. Setelah itu lalu lakukan ke bagian yang sebelah kiri juga. Lakukan trim pada bagian ini. Selanjutnya, untuk membuat arsiran seperti pada soal, kita akan menggunakan tools yang bernama hatch. Nah, kita pilih yang bagian ini, lalu kita atur. Ini untuk mengatur jarak antara garis arsiran. Kita buat 20. Kita pilih yang mau diarsir. Kalau sudah, kita tinggal enter. Lalu kita trim bagian lingkaran yang ini. Lalu kita enter. Seperti yang terlihat di sini sudah jadi. Kita tinggal menghapus garis bantu yang ada di tengah ini. Nah, lalu kita akan menambahkan garis putus-putus di bagian akhir, yaitu di bagian sini.
Kita hapus terlebih dahulu lingkarannya. Kita ke bagian properties, lalu kita buat kita ganti garisnya menjadi garis putus-putus seperti ini. Lalu kita kembali ke circle, kita cari titik pusatnya, lalu kita masukkan ukuran diameter lingkaran yang tadi yaitu 1,6. Oke, selesai. Dan mungkin sekian dari saya untuk pengerjaan soal nomor 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.